Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Selesai. Perkenalkan, nama Ibu Ayunda Fatima Az-Zahra dari SDN 1 Cupang. Anak-anak hebat, kali ini sedang menyaksikan channel Santap Ilmu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penyajian data, daftar tabel, dan diagram. Langsung saja, sebelumnya mungkin kalian sudah belajar tentang cara mengumpulkan data ya. Nah, sekarang kalian belajar tentang penyajian datanya. Nah, penyajian data ini merupakan proses selanjutnya setelah mengumpulkan data. Data itu harus disajikan dengan sederhana dan jelas agar mudah dibaca dan dipahami oleh orang lain yang membacanya. Anak-anak hebat, ada beberapa macam metode dalam penyajian data. Yang pertama, penyajian data berbentuk daftar. Yang kedua, penyajian data berbentuk tabel. Yang ketiga, penyajian data berbentuk diagram. Nah, diagram ini ada 3 macam ya. Ada diagram gambar, ada diagram batang, dan juga diagram garis. Langsung saja yuk kita belajar sama-sama. Nah, perhatikan anak-anak, di sini Ibu punya data berat badan sapi. Nah, datanya ini tersusun dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau misalkan kalian mempunyai data yang masih acak-acakan, belum urut, silahkan kalian urutkan dulu ya, supaya memudahkan kalian untuk penyajian datanya. Di sini, Ibu mempunyai data berat badan sapi yang sudah tersusun, dari yang terkecilnya itu adalah 600 kg, sampai yang terbesarnya itu adalah 800 kg. Dari data berat badan sapi ini, kita akan menyajikan data berbentuk tabel, daftar, dan juga diagram. Yang pertama, kita akan belajar tentang penyajian data berbentuk daftar. Sebelum kalian membuat bentuk daftar, kalian harus mengetahui dulu apa itu garis dan kolom. Kenapa? Karena dalam daftar ini kita menyajikannya itu membutuhkan baris dan kolom. Nah, kalau garis itu seperti ini anak-anak ya. Nah, ini namanya garis. Garis itu merupakan deret yang menyamping. Nah, sedangkan kalau kolom itu bentuknya seperti ini. Nah, sedangkan kolom itu adalah deret yang mengarah ke bawah. Nah, setelah kalian mengetahui bagaimana itu garis dan bagaimana itu kolom, kalian tinggal menentukan berapa baris dan kolom yang akan kalian gunakan untuk data yang kalian miliki. Silahkan disesuaikan ya di data masing-masing. Nah, kalau dalam contoh ini, Ibu punya daftar berat badan sapi, Ibu bakalan bikin kolom dan barisnya. Oke. Ibu bikin kolomnya 4. Nah, ini ada kolomnya dan ada barisnya. Tinggal kita masukin dari data yang sudah ada nih. Diurutkan ya dari data yang paling atas. 600, 600, 600, 600. Selanjutnya ada data 650. Kita masukkan lagi. 650, 650, dan kemudian ada yang 700, kita masukkan 700, 700, 700, 700. Nah, selanjutnya ada yang 750, 750. Kita masukkan yang 800. Nah, ini
merupakan bentuk penyajian data berbentuk daftar ya, tinggal dimasukkan aja sesuai garis dan kolomnya. Oke, sampai sini paham penyajian data berbentuk daftar? Mudah ya anak-anak, tinggal membuat garis dan kolom. Selanjutnya kita belajar mengenai penyajian data berbentuk tabel. Nah, sebelum kita membuat tabelnya, kita pastiin dulu nih ada berapa sih data-data yang berbeda di data yang kita punya. Kita bulatkan dulu yang setiap bedanya. Di sini ada 600 kg, kemudian yang bedanya yang mana lagi coba, yang angkanya beda? Ya betul, ada 650 kg. Terus berapa lagi? Ya betul, 700 kg. Ada 750 kg dan yang terakhir? Ya betul, ada 800 kg. Jadi totalnya yang data yang berbedanya berapa? Ya betul, 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, setelah kita mengetahui, kita buat dulu nih kolom. Dalam daftar tabel, kita hanya memerlukan 3 kolom. Kolom yang pertama berisi keterangan nomor. Kolom yang kedua berisi keterangan berat badan. Kalau kalian punya datanya misalkan tinggi badan, berarti ditulisnya tinggi badan. Karena di sini ibu pakainya berat badan sapi, maka diisinya dengan berat badan sapi. Dan kolom yang terakhir itu keterangannya adalah jumlah, untuk mengetahui jumlah keseluruhan dari tiap-tiap item. Nah, setelah kita membuat kolom, 3 kolom ini, kita tentukan barisnya yang ke bawahnya. Dari mana ditentukannya? Jumlahnya itu ditentukan dari berapa banyak data yang berbeda. Tadi kita udah ngitung tuh, berapa sih data yang berbedanya? Ya betul, 5. Berarti kita buat garisnya sampai 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, dari berat badan kita masukkan nih datanya, ada yang 600, ada yang 650, ada yang 700, ada yang 750, dan ada yang 800 kg. Setelah kita mengisi, tinggal kita isi nih jumlahnya. Yuk kita hitung bareng-bareng. Nomor 1, berat badan sapi yang 600 kg itu ada berapa jumlahnya? Coba dilihat di datanya. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4. Berarti jumlahnya berat badan sapi yang 600 kg itu adalah jumlahnya 4. Kita tulis 4. Kemudian yang 700 kg ada berapa? 1, 2, 3, 4. Terus kita lanjut ya ke yang nomor 2, 650 kg. Ada berapakah sapi yang mempunyai berat 650 kg? Kita hitung bareng-bareng. 1, 2. Hanya ada 2. Kemudian selanjutnya yang 700 kg, kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4, kita tulis 4. Yang 750 kg, ada berapa? Betul, ada 2. Dan yang terakhir ini ada 800 kg. 800 kg, ada berapa biji? Ada 2. Nah, setelah itu kita hitung di jumlahnya. Ada berapa nih kira-kira? 4 tambah 2 tambah 4 tambah 2 tambah 2 jadi 14. Cukup mudah bukan membuat tabel dari data yang kita miliki. Selanjutnya kita belajar tentang diagram. Nah, diagram ini yang sudah ibu jelaskan ada 3. Ada diagram gambar, ada diagram tabung, dan juga ada diagram gambar, ada diagram batang, dan juga diagram garis. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah diagram gambar. Masih pakai data yang tadi ya anak-anak. Coba dilihat nih, datanya masih sama kan? Nah, untuk membuat diagram gambar kita sajikan, yang pertama kita buat dulu 2 kolom. Kolom pertama berisi keterangannya itu berat badan sapi. Dan kolom yang kedua
yaitu berisi tentang gambar. Nah, kemudian kita cantumkan ada berapa macam data yang berbeda. Ada 5 ya, yang tadi masih sama yang tadi ada 5. Berarti kita cantumkan ada yang 600, 650, ada yang 700, 750, dan ada yang 800. Terus gimana caranya untuk menggambar diagram gambar? Menyajikannya dengan gambar. Nah, contoh 600 kg itu ada 4. Ada 4 sapi yang mempunyai berat badan 600 kg. Berarti tinggal kita masukkan saja gambar-gambar sapi ke dalam kolom gambar. Ada 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya yang 650 kg. Ada berapa? Ada 2. Berarti kita masukkan 2 gambar sapi ke dalam kolom gambar. Selanjutnya ada yang 700 kg. Ada berapa? Ya betul, ada 4. Berarti kita masukkan gambarnya yaitu 4. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya ada yang 750 kg. Ada berapa anak-anak? Ya betul, ada 2. Berarti kita masukkan nih gambarnya 1, 2. Dan yang terakhir ini ada 800 kg. Berapa sapi yang mempunyai berat badan 800 kg? Ya betul, ada 2. Berarti kita masukkan gambarnya 2. 1, 2. Nah, dengan melihat diagram gambar ini kita akan lebih memudahkan ya untuk membaca datanya. Selanjutnya ada diagram batang. Nah, untuk diagram batang kita ganti yuk datanya dengan data yang berbeda. Nah, di sini Ibu punya data profesi orang tua siswa kelas 5 itu sebagai berikut. Yang pertama ada pegawai negeri sipil atau PNS. Jumlahnya itu sebanyak 8 orang. Kemudian ada yang berprofesi sebagai petani, jumlahnya itu sebanyak 12 orang. Ada wira swasta, jumlahnya itu sebanyak 2 orang. Ada juga TNI, yaitu sebanyak 5 orang. Dan yang berprofesi sebagai guru ada 3 orang. Dari data yang seperti ini, kita ubah ke dalam diagram batang. Kalau diagram batang itu ditandai dengan adanya persegi panjang nih untuk menunjukkan setiap kategorinya. Cara membuatnya cukup mudah ya anak-anak. Yang pertama kita buat dulu nih garis mendatar. Nah, garis mendatar ini menunjukkan profesi orang tua siswa. Ada PNS, ada TNI, ada petani, ada guru, dan juga wira swasta. Nah, setelah kita buat garis mendatar, kita buat garis yang tegaknya dari bawah ke atas. Nah, ini untuk menunjukkan frekuensi sebanyaknya orang tua siswa. Setelah kita membuat garis tegak dan mendatarnya, tinggal kita aplikasikan ya dari data yang atas, kita tuangkan ke dalam diagram batangnya. Contoh yang pertama dari PNS. PNS itu ada berapa orang? Ya, ada 8 orang. Berarti kita buat nih garis panjangnya sampai frekuensinya ke 8. Ya, ini adalah PNS 8 orang. Selanjutnya ada yang TNI. TNI berapa? Coba berapa orang? Ya betul, 5 orang. Berarti kita buat persegi panjangnya sampai frekuensi 5. Betul. Lanjut ke yang petani. Coba lihat di datanya petani itu berapa orang? Ya betul, 12 orang ya. Berarti kita buat persegi panjangnya sampai 12. Nah, kemudian guru. Guru ada berapa orang? Betul, ada 3 orang. Berarti kita frekuensinya sampai 3 orang. Yang terakhir ya wira swasta. Wira swasta itu ada berapa orang? Ada 2 orang. Di mana nih frekuensi yang 2 orang? Ya, sebelah sini ya. Nah, kita tulis 2 orang. Cukup mudah ya. Dari sini kita bisa mengetahui nih yang paling mana yang paling tinggi data yang paling banyak profesi orang tuanya, yaitu ada di petani 12 orang. Sedangkan yang paling rendahnya
Ya betul, wira swasta yaitu 2 orang. Cukup mudah ya anak-anak. Semoga kalian pasti bisa membuat diagram batang dari data-data yang kalian miliki. Lanjut kita ke diagram yang terakhir yaitu diagram garis. Nah, di sini Ibu punya sebuah data, bisa kalian perhatikan. Tinggi badan Tami dicatat secara berkala. Tami memiliki catatan tinggi badannya selama 5 tahun, yaitu dari umur 7 tahun hingga umur 11 tahun. Nih, di sini Ibu udah nyantumin berbentuk tabel, ada yang umur dari 7, 8, 9, 10 sampai 11 tahun. Dan ada juga kolom yaitu tinggi berat badan, tinggi badannya ada yang dari 125 naik ke 135, naik ke 140, naik ke 145 sampai tahun ini yaitu 11 tahun. Tingginya berapa? Ya betul, 150. Dari data ini kita sajikan yuk dalam diagram garis. Yang pertama kita buat dulu, sebenarnya hampir mirip ya sama diagram batang. Yang pertama itu kita bikin sama mendatar dulu. Nah, setelah kita buat garis mendatarnya, kita buat garis tegaknya. Nah, sudah begini, kita tulis yang di garis mendatar. Kita tulis keterangan tinggi badan Taminya. Ada yang dari yang terkecil dulu, 125, ada yang 135, ada yang 140, ada yang 145, dan yang terakhir yaitu 150. Nih, sudah selesai. Tinggal kita masukkan nih dari frekuensi umurnya. Dari yang paling kecil ya, ada yang 7 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 9 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 11 tahun. Kalau tadi diagram batang itu kan pakainya, ya betul, pakai persegi panjang. Kalau misalkan diagram garis, kita pakainya nih titik-titik dan seperti ini. Contoh nih ya, kita lihat di datanya. Di yang 125 itu umur berapa? Umur 7 tahun. Nah, berarti kita buat nih titik-titiknya sampai umur 7 tahun. Kemudian yang 135, ya betul, di frekuensi 8 kita buat titik-titiknya sampai frekuensi 8. Selanjutnya yang 140, ya betul, di frekuensi 9. Nah, selanjutnya yang 145, betul, di frekuensi 10. Dan yang terakhir, tinggi 150-nya ada di frekuensi 11. Nah, setelah kita mengetahui titik-titik tempat dari frekuensi, kita buat garisnya dari yang paling bawah ke yang paling atas. Nah, sudah jadi diagram garisnya. Cukup mudah kan anak-anak? Ya, kalau diagram garis itu nanti di akhirnya itu pasti dikasih garis. Oke, sampai sini paham? Ya, nanti kalau kalian di rumah punya data, tinggal kalian belajar, coba latihan di rumah, dibentuk penyajian datanya berbentuk tabel kah, atau mau daftar, ataupun bisa menggunakan diagram. Ada diagram garis, ada diagram batang, ataupun menggunakan diagram gambar. Sesuaikan saja ya anak-anak. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.